dia melihat satu keadaan bahwa masalah itu dimiliki oleh semua orang, tetapi kadang-kadang orang nggak menyadari bahwa semua orang itu punya masalah gitu. Idenya awal dimunculin dari Arkan. Nah, sebelum-sebelumnya tuh sempat bikin film untuk pelatihan dan dibantu sama dosen yang menghubungkan kita kepada kerjasama. Terus pra-produksi sudah selesai, habis itu kita masuk ke produksi, syuting. Kita adalah anak menempuh jarak di jalan. Untuk pemilihan aktor mungkin saya lebih percaya ke director ya. Satu, kita kalau sebagai sutradara ya, pas pertama kali reading di project sebelumnya, Masud udah di cast malah itu bagus banget cara dia merani ke sebuah tokoh. Tapi sayangnya karena di proyek sebelumnya ada halangan, Masud ya jadi merani tokoh tersebut. Jadi kita ada kesempatan nih untuk ngulik, oke Masud meraninya gimana sih? Lalu langsung lah di Sudah Bunga kita tanpa pikir panjang, wah ini si Dono nih cocoknya sama diperankan sama Masud nih. Susah gampang sih sebenarnya, karena sebenarnya itu kan karakter yang memiliki dua pribadi atau dua sifat, yang mana aslinya itu baik tapi tiba-tiba harus jahat karena situasi tertentu. Jadi untuk mengaburkan di mana sisi baik dan sisi jahat itu yang challenging. Telanjang dada menghitung interval hujan, menyulam mimpi bergelas-gelas. Untuk Pak Suroto, kalau misalkan gambaran awal nggak sesuai ya. Tapi kalau pas lihat reading aktornya Pak Daniel ternyata cocok banget. I love you Pak Daniel. Pak Suroto ini seorang bapak dalam hal ini yang dia ditinggalkan anaknya, dan dia melihat sosok anaknya ada dalam diri Dono. Jadi Dono yang kekurangan kasih sayang bapak, dia menemukan seorang sosok bapak atau father figure di Pak Suroto. Kan ya Jumatan Mas. Asma rap. Asma udah rap ya? Ya. Emang syuting kita ini ibaratkan inhaler ya. Satu isapan udah selesai. Bye. Ini ya. Kan, tolong pindahin di Gendar. Saya aman sih. Pak, barang-barang itu pindahin dulu ya Pak, izin ya Pak. Serius Pak ini? Enggak apa maksudnya ini. Yang menarik dari film ini sih, kalau menurut gue secara struktur plotnya ya, kita mencoba untuk ngebangun plot di mana kita emang pengen ngebuat drama, tapi ada unsur kenyataannya juga di dunia nyata gitu. Jadi sebenarnya pakaian kita nggak ada spesifik harus pakai ini, cuman kita kasih gambaran aja. Pokoknya tipe pakaian yang dipakai misalnya untuk Dono, karena dia anak muda ya, jadi kita pengen gambarin oke Dono kiranya dari background karakternya cocoknya pakainya gini loh. Untuk Pak Suroto juga nggak spesifik, kita ngambil gambaran petani yang asmun, caping, baju putih, celana hitam putih, nggak terlalu mengandung semiotik atau apa, tapi lebih mencerminkan karakternya masing-masing. Iya, make up-nya disesuaikan sama karakternya. Kalau misalkan Pak Suroto itu kan karakternya bapak-bapak tua, petani, jadi make up-nya itu kayak dibikin dekil, dibikin kucel, dibikin agak tua. Sedangkan Dono itu lebih kayak ke anak muda gitu ya. Jadi kalau Dono tuh nggak terlalu ribet make up-nya, nggak jauh beda, cuma keduanya emang dibikin jadi kucel, pokoknya bikin jadi hitam lah. H-1 sebelum syuting belajar bikin alisnya Masud karena menurutku lumayan susah, sedangkan Masud
alisnya botak. Bajingan, 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 bajingan. Sebenarnya properti atau set yang paling mempengaruhi itu dua, jalan sama gubuk, karena banyak konflik karakternya di situ, dan juga gubuk di mana emang tempat perubahan karakter Dono. Jadi itu dua set yang paling penting. Ada unsur plotnya di situ sama filosofisnya juga di situ. Dirombak-rombak sedikit biar Pakai kelihatan tangga. terbuat dari bambu kayu yang sebelumnya itu berwarna putih. Nah kita coba buat lebih feel-nya itu lebih alami lah, terbuat dari jerami dan juga bambu ini. Seakan-akan itu tuh dibuat oleh orang yang ekonominya itu seadanya ada aja. Nah, kalau kita masih menggunakan yang putih itu kayak agak menyatu dengan kostum Pasurotonya. Yang paling memorable ya, Dono nuntun motor, terus dia meluapkan emosinya marah-marah dan motor itu yang paling challenging, yang paling menarik untuk dia. Ya, yang le itu yang paling ikonik buat saya. Waktu ini sih shot terakhir, yaitu ketika Mas Ud digambarkan dipukulin warga, dan itu kamera dari atas naik pohon. Pas bagian tangki bensin, nah itu kita sempat ngobrolin ke anak art, ke Nopal, gimana caranya kita ngakalin, terus akhirnya Nopal bikin sebuah tabung dari barang-barang bekas yang kita dapetin. Terus pas kita shoot itu kita belum pernah nyobain sama sekali, jadi kita cuma ngebayangin di otak kita, terus sempat di develop di Blender juga, dan pas kita shoot, wah bagus sih, itu lumayan. Jadi kalau tangki bensin itu kita rancangnya awalnya itu dari kaleng. Rencananya kalau kurang gelap nanti dicat pakai cat hitam. Tapi ini kita dapat satu barang yang udah ada bolongannya dan kebetulan ada di tempatnya Dendri itu. Ya kita cuma lakban aja pakai solasi hitam. Untungnya itunya kayak silindernya itu udah hitam, jadi kita nggak perlu cat ulang, juga ternyata sudah mencukupi gitu loh. Wih, seru. Selain detail deh. Hari ini kita panas, tidak hujan. Ini kayaknya domainnya terlalu manjur, Domainnya terlalu manjur, guys. Jadi panas banget, bro. Ya jangan ini. Ini karena kita pertama kali mungkin membuat film yang skalanya besar gitu lingkupnya. Garapnya benar-benar developing cerita, developing karakter per cast yang kita pilih, alat-alat yang kita pilih juga kita coba untuk lebih variatif, dan jadinya kita mempunyai ekspektasi yang udah tinggi, jadi malah terbebani ke kita sendiri. Sebenarnya kalau buat gua pribadi nggak ada ekspektasi apa ya, cuman lebih mikir kayak ini pasti bakal beres, jadi sesuai ekspektasi juga enggak, di luar ekspektasi juga enggak, jadi lebih ke lancar aja gitu. Nice banget sutradara, menurutku detail saat mengarahkan Dono untuk harus gimana, dan aku juga kalau bimbang harus memilih gestur ini atau intonasi ini, langsung ke sutradara dan langsung diarahkan. Mantap, keren banget. Lo harus tahu kalau misalkan kerja bareng SKE tuh teamworknya gila, parah banget, profesional tim-timnya. I swear to God. You know what you're doing, tiap-tiap orang tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ketika masuk di lingkungan seperti itu, saya senang dengan vibe-nya teman-teman, senang dengan passion-nya teman-teman, bagaimana teman-teman bisa bekerja sama secara organik dengan dengan bagus sekali. Oke guys,
susah buatnya, bunga hasilnya. Susah bunga. Kadang hidup di atas, kadang hidup juga di bawah. Dari prosesnya dan hasilnya seru dan unforgettable. Jangan lupa saksikan. Susah bunga di Nggak bakal ada di YouTube. Kita akan submission di perlombaan lainnya dan saksikan kontestasinya. Susah bunga. Susah,